Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai pada uji kinerja PPD Sultan Ameng Gorontalo Angkatan Kedua. Perkenalkan, nama saya Eka Suprianto Lambanau, asal dari SMA Negeri 1 Kendahe, merupakan mahasiswa WPG PAI 27 Angkatan Kedua, Yayan Sultan Ameng Gorontalo. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan membuat video praktik mengajar di sekolah. Mohon masukan dan arahan dari dosen penilai agar kedepannya saya bisa memperbaiki pembelajaran di kelas. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Karena kalau belum sehat, apalagi belum makan, otomatis itu berpengaruh pada saat orang sementara belajar. Ada yang mesti, lesu, banten dan semangat pada saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi, sebelum kita mulai awal pembelajaran, salah satu siswa untuk memimpin doa untuk memulai proses pembelajaran. Silakan, ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Cek di bawah tempat duduk, di bawah meja apa masih ada sampah yang berserakan, di dalam laci diperiksa kalau ada sampah-sampah yang masih tercecer teman-teman. Meja diluruskan, baju dirapikan, hanya ada di depan kelas, di depan meja, yaitu berupa buku paket dan buku cetakan. Absensi dulu. Kelas 12 IPS. Andreas, Aan Afrian, Dwi Hitami, Farhan, kira Farhan berapa apa ini Farhan? Rehan, Siti Nurhaliza. Kalau ingat nama Siti Nurhaliza seperti pemain film. Tahu Siti Nurhaliza pemain film sinetron? Oh, film lagi. Kalau pelajaran, alhamdulillah semua lagi. Karena yang namanya kecerdasan itu sebagai ada kecerdasan menghafal, kecerdasan bergaul, kecerdasan berretorika atau berbicara, dan berbagai macam kecerdasan. Jadi kalau ada teman-teman yang masih kurang dalam retorika dalam kelas, itu bukan berarti orang cerdas. Karena para pakar-pakar dalam membagi kecerdasan itu sudah
muncul tiba-tiba pada saat setelah habis sekolah, kuliah tiba-tiba jadi orang sukses. Jadi jangan melihat orang pada hari ini, tapi lihatlah masa depan. Hari ini orang masih minta jadi apa dia di masa depan. Sebelum masuk pada materi yang akan dibahas pada hari ini, masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang beriman kepada malaikat? Masih ada yang ingat? Berapa jumlah malaikat yang wajib diimani? Ada 10. Nama-nama jumlah malaikat, nama-nama malaikat. Malaikat? Ada lagi? Profil apa lagi? Kail. Malaikat Jibril. Masih ada yang ingat tugas-tugas malaikat? Malaikat ini Jibril apa tugasnya? Malaikat Israfil apa tugasnya? Malaikat Israfil apa tugasnya? Mungkar Nakir apa tugasnya? Ridwan apa tugasnya? Jibril menyampaikan Apa ini? Jibril menyampaikan wahyu. Jibril menyampaikan. Ada yang lagi yang enggak? Ada lagi yang tahu selain malaikat Jibril? Mungkar dan Nakir. Mungkar Nakir apa tugasnya? Kalau Rafiq Atid? Jadi malaikat Mikail pemberi rezeki, malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Jadi ada keterkaitan. Jadi kalau bicara malaikat Israfil, ada keterkaitan antara meniup sangkakala dengan materi yang akan terbahas pada pertemuan kali ini. Jadi karena malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala, materi pada kesempatan kali ini yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Jadi kalau berbicara masalah hari akhir, mungkin ada sembesit di benak adik-adik yang mana berbicara tentang hari akhir. Seperti apa itu hari akhir, bagaimana itu hari akhir. Ada tak mesin di pikiran bagaimana hari akhir? Alhamdulillah, kita tinggal memulai sedikit, tinggal menjelaskan sedikit kalau sudah ada yang mengerti seperti apa itu hari akhir. Jadi kompetensi dasar pada hari ini yang akan kita bahas yaitu memahami makna iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang akan dibahas yaitu menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, menganalisis tanda-tanda hari akhir. Yang terakhir, menyimpulkan keterkaitan antara hari akhir dengan segala jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Jadi, berbicara masalah hari akhir, pengertian hari akhir yaitu iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini kehidupan yang kekal abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Jadi manusia harus percaya bahwa pada suatu saat nanti dunia akan berakhir. Jadi mau tidak mau, percaya tidak percaya, mau orang itu beragama ataupun tidak, pasti akan terjadi yang namanya kiamat. Karena kalau orang yang beragama itu dinamakan ateis, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak meyakini adanya Tuhannya. Sedangkan orang yang mengakui yang diakui oleh negara ada 6 agama, maka semua 6 agama ini meyakini hari akhir dengan versi pemahamannya masing-masing sesuai keyakinan. Setelahnya kiamat terbagi menjadi 2. Nanti ini akan dibahas oleh adik sebentar, yang akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Bisa dilihat gambar di depan? Ada gambar-gambar apa di sini? Nah, kalau kiamat sugro ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu termasuk kiamat sugro kecil karena pisahnya antara jasad dengan ruh. Itu pun sudah masuk di dalam kategori kiamat kecil.
Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro itu seperti yang tergambarkan di slide berikut adalah hancur leburnya bumi serta isinya. Nah, selanjutnya yaitu ada Yaumul Ba'ts, Yaumul Haris, buku catatan, Yaumul Hisab dan Mizan. Ini pun adalah periode-periode yang akan dilalui setelah kiamat kubro atau kiamat besar. Mulai dari yang tertampak di slide gambar itu ada seperti ini, ada gambar seperti ada matahari, kira-kira seperti itu. Itu nanti akan dibahas pada kerja kelompok selanjutnya. Selanjutnya ada Asyirat, ada Yaumul Jaza, ada balasan perbuatan baik dengan surga dan perbuatan buruk dengan neraka. Sudah dapat pemahaman sampai sini? Paham? Oke, karena setelah ini Bapak akan bagi kelompok. Setiap kelompok membahas kelompok yang di kiri Bapak ini 5 orang di setelah ini membahas tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang kanan dari Bapak ini membahas tentang yang ada di slide, yaitu dari mulai yang mulia, buku catatan, Asyirat, dan yang berharis. Kalau begitu silakan buat kelompok. Seperti itu. Setelah berdiskusi dengan teman-teman, sekarang memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang akan memaparkan hasil diskusi tadi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai periode hari akhir berbagi menjadi 8, yaitu Yaumul Ba'ts, Yaumul Haris, buku catatan, Yaumul Hisab dan Mizan. Berikutnya yaitu Asyirat, Yaumul Jaza, balasan perbuatan baik dengan surga, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Di sini saya akan membacakan
Silakan. Volume semua. Dikatakan setiap manusia di alam manusia mempunyai pencatatan kitab berjalan hidup yang sudah dicatat malaikat rakib dan atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia waktu hidup di dunia. Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk manusia. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebijakan dan kejahatan yang telah dibuat setiap manusia. Akhirat adalah timbangan yang berkelanjutan di atas jalan menuju surga. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalannya. Balasan perbuatan baik dan surga. Setelah seluruh manusia dihisab melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Balasan perbuatan buruk dan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk pada pertanyaan. Sebelum kelompok satu memaparkan materinya, silakan untuk kelompok satu bertanya dari hasil pemaparan yang tadi sudah dipaparkan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok satu ingin bertanya, yaitu apa yang dijelaskan tadi mengenai buku catatan. Terima kasih. Silakan untuk kelompok dua untuk menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Buku catatan yang mencatat seluruh tindakan-tindakan baik dan buruk manusia dan akan diberikan kepadanya kelak di akhirat. Ada keterkaitannya karena ada keterkaitan antara amal perbuatan selama hidup di dunia, karena itu yang dicatat di sebelah kiri dan sebelah kanan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Maka itu muncul, setelah itu disidangkan, dibangkit dari dalam kubur yang telah dijelaskan tadi, dan seterusnya sampai pada periode catatan, dihisab, dihitung. Ada lagi pertanyaan dari kelompok satu? Silakan. Baik, saya kelompok satu akan bertanya kepada kelompok dua. Bagaimana gambaran tentang akhirat? Terima kasih. Silakan untuk kelompok dua. Gimana dengan gambaran tentang akhirat? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Jembatan akhirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Seperti jembatan akhirat juga bisa digambarkan atau bisa disamakan seperti tali jemuran yang jika kita melewati akan menuju surga jika amal kita baik. Terima kasih. Jadi gambarannya kata seperti tali jemuran. Pernah lihat tali jemuran? Nah, di situ ada tali sehelai tali, di mana orang berjalan ke atas itu. Kalau lolos sampai di ujung, maka masuk surga. Tapi kalau jatuh, otomatis masuk neraka. Ada pertanyaan lagi dari kelompok satu? Kalau begitu silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Kami
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kiamat sugra dan kiamat kubra. Yang pertama yaitu kiamat sugra, yaitu peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu, dan juga kerusakan yang dialami makhluk hidup, misalnya gempa bumi, banjir, kecelakaan, serta firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan yang kedua akan disampaikan oleh teman saya Siti Hasan. Kiamat yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Takwir ayat 81 1-3. Dan itu tadi pemaparan dari kelompok 1 mengenai kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 2 mengenai kiamat sugro dan kiamat kubro. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 akan bertanya kelompok 1, yaitu apa ciri-ciri dari kiamat sugro dan kubro. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Baiklah, ciri-ciri dari kiamat sugra yaitu ada kecelakaan, gunung meletus, banjir, orang meninggal, dan tanah longsor. Itu termasuk dalam kiamat sugra atau kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubra yaitu hancurnya bumi dan seluruh isinya, tidak ada yang tersisa sama sekali. Terima kasih. Sudah bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah, berarti dengan diskusi ini semua bisa paham dari hasil pemaparan dari kelompok 1 mengenai kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu pokoknya definitif semua yang berkaitan dengan kecelakaan, bahkan maut yang memisahkan nyawa dengan jasad, itu termasuk dalam kategori kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar, hancur leburnya, mau dia itu bumi, bulan, bintang, matahari, pokoknya galaksi, semua akan hancur lebur. Kalau sudah ada pertanyaan, setelah hasil berdiskusi dengan teman-teman, setelah itu memaparkan hasil diskusinya, dan selanjutnya ditanyakan, sekarang Bapak akan menyimpulkan, menjelaskan sedikit sebelum menyimpulkan tentang bagaimana itu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir yaitu sebagaimana yang digambarkan tadi oleh kelompok 1. Pengertian iman itu bahwa orang yakin, percaya suatu hari nanti, suatu saat kelak dunia ini akan hancur lebur. Sebelum hancur lebur akan nampak tanda-tanda berupa yang namanya kecelakaan, banjir, longsor, dan sebagainya. Itu adalah awal dari terjadinya kiamat besar. Sedangkan periode hari akhir dimulai dari hancur leburnya tadi masuk pada Yaumul Ba'ts, di mana Yaumul Ba'ts ini yaitu kebangkitan semua alam semesta, semua manusia yang wafat akan dibangkitkan dari alam kubur. Tapi jangan digambarkan yang mana alam kubur itu pokoknya dikubur, bukan begitu, karena yang awal tadi kan dihancurkan dulu, diratakan dulu. Jadi bumi yang orang kenal itu sudah ada lagi karena sudah dihancurkan. Selanjutnya Yaumul Haris. Setelah orang bangkit dari alam kubur, orang akan dirapatkan
disejajarkan, dibariskan di yang namanya Yaumul Haris atau pada Masyar, yaitu berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Jadi orang kira-kira ada sebuah panorama di sebuah pantai, tapi panas luar biasa, di mana semuanya itu akan orang lalui. Selanjutnya buku catatan. Setelah buku catatan, orang akan masuk pada Yaumul Hisab atau Mizan. Yang dimaksud dengan buku catatan yaitu tadi dijelaskan oleh kelompok 2 mengenai catatan atau amal perbuatan orang selama di dunia. Sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi seperti apa, bagaimana itu yang namanya buku catatan yang akan diperiksa kelak. Jadi mulai dari sampai hal-hal terkecil dalam dunia ini akan dicatat. Mau itu orang berkonti, orang berdusta, berkonti kalau orang sangat bilang, atau waktu terbalik. Kalau orang menandai sangat bilang, memakai bahasa buku, mencela, mencaci maki, melela. Itu bahasa Sangir, maksudnya bahasa bukunya tadi sudah dijelaskan. Yaitu semua perbuatan-perbuatan itu akan dicatat. Dan nantinya buku catatan itu akan diperiksa. Ada yang dari buka diberikan, yang ada yang dari kiri dan kanan akan disampaikan. Maka celakalah orang-orang yang buku catatannya diberikan dari belakang. Berarti dia termasuk orang-orang yang akan masuk neraka. Jadi hati-hati kalau buku catatan kemarin telah diberikan dari belakang. Itu berarti berkata dulu. Nah, selanjutnya dari buku catatan akan ditimbang, yaitu yang memberikan dan mizan. Dari amal buku catatan tadi, orang akan ditimbang sesuai dengan perbuatan. Karena manusia tidak luput dari dosa, pasti timbangannya ada yang namanya dosa. Tapi insya Allah orang semua di sini termasuk adik-adik kemari-kemari pada waktu masuk kepada namanya timbangan itu akan berat pada amal perbuatan baik. Insya Allah. Karena kalau seandainya dosa paling banyak, otomatis dia masuk neraka. Walaupun periodenya, fasenya itu sebelum dia pada saat ditimbang tidak langsung akan dilemparkan ke neraka. Tapi ada prosesnya. Selanjutnya proses yaitu asyirah atau jembatan. Nah, jembatan ini yang menghubungkan antara pada masyar, orang tempat berkumpul pada saat dibangkitkan, ke ujungnya itu surga. Di atasnya ada sehelai orang tempat berpijak. Bisa diibaratkan tali, bisa diibaratkan yang namanya sehelai rambut. Dan kalau menurut hadis Nabi Muhammad, tajamnya tempat pijakan itu seperti silet, pedang yang diunuskan begitu tajam. Jadi sesiksa, bahkan di perjalanan jembatan sirat ini tajamnya itu memakan waktu sampai 500 tahun. Ada yang bisa terlihat 500 tahun perjalanan dari pada masyar ke ujungnya surga, yang di bawahnya itu berkobar-kobar api neraka. Mesti dibayangkan 500 tahun perjalanan. Dan ada malaikat-malaikat yang di dalam kendaraan itu seperti dalam dunia. Ada yang sampai di ujungnya itu, di ujung surga itu sampai badannya terpenggal dua, hanya tinggal tersisakan dari perut ke atas. Ada yang kakinya lecet, ada yang tercabik-cabik. Mungkin itu perumpamaan dari dosa-dosa kecil yang orang pernah lakukan di dunia, maka langsung dibayar pada saat menyeberangi jembatan tersebut. Tapi apabila yang paling banyak dosa besar yang orang lakukan di dunia ini, maka dengan otomatis dia akan jatuh sendirinya. Nah, akan lewat jembatan ini pun dia tergantung amalan perbuatan orang. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya bersabda, yang artinya ada kecepatannya seperti kilat. Tahu kilat? Petir. Nah, petir ini dari pada masa ke surga itu seperti petir, jadi kecepatan. Ada yang seperti angin, jadi kecepatan. Bahkan ada yang seperti berlari. Setelah itu ada yang seperti berjalan. Ada yang merangkak sampai segitunya. Tergantung perbuatan orang. Merangkak di atas sehelai yang tajam, benang yang tajam.
Selanjutnya setelah sampai atau ada yang jatuh, orang masuk pada fase yang berjasa. Yang berjasa ini adalah perbuatan amal perbuatan yang dibalaskan, yaitu berupa perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik itu dia akan masuk dalam surga, sedangkan perbuatan buruk masuk pada neraka. Sampai di sini ada yang ditanyakan di luar dari pertanyaan dokter tadi. Jadi kesimpulannya, iman kepada hari akhir itu adalah kepercayaan dengan penuh keyakinan adanya kehidupan yang kekal, kelak. Selanjutnya, hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta dan semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai bahkan sampai pada kita sekarang ini akan dibalas perbuatan amal kita masing-masing. Kesimpulan yang berikut yaitu kiamat terbagi menjadi dua fase, yaitu pertama kiamat sugro dan kiamat kubro yang tadi ada bahas masing-masing, dan terakhir yaitu mulailah manusia menjalankan tahap kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Jadi setelah proses yang terjadi segala macam akan dibalas sesuai perbuatan masing-masing yang akan diperhitungkan kelak. Nah setelah ini sebelum pulang, Bapak akan membagikan selembaran NKPD kepada adik-adik, yaitu berupa pertanyaan sebanyak 5 nomor, objektif, dan esai sebanyak 5 nomor. Sebelum akhir pembelajaran, satu orang Bapak minta untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum